Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kali ini kita akan berbincang sedikit ya tentang bagaimana kita melihat, menyaksikan, mengamati dan menganalisis hasil-hasil survei, tetapi bukan hasil surveinya yang kita akan lihat satu persatu atau akan ulas angka-angka detailnya, tetapi secara umum masyarakat kita itu sudah mulai memasuki pemahaman ya terhadap dunia survei menyurvei, terutama menjelang pemilu 2024 mendatang. Nah, ini adalah era di mana atau dimulainya suasana boleh dikatakan sebagai perang survei ya. Jadi perang antar lembaga survei ini yang berujung sebenarnya kepada perang opini ya, perang opini atau perang temuan survei atau perang kekuatan politik di dalam angka-angka. Jadi semua pihak, saya kira ini harus melihatnya dengan amat sangat cermat. Kita menghormati hasil survei itu, kita jadikan sebagai alat ukur untuk melihat perkembangan kekuatan, tetapi jangan terlalu tergantung dan dijadikan patokan utama dalam membaca situasi tersebut. Ya, para lembaga survei itu selalu berargumen bahwa itu kan angka yang apabila disurvei angkanya seperti itu. Tetapi suasana politik atau peta kekuatan politik itu masih sangat dinamis, tergantung berbagai aspek yang mengiringi sampai tanggal 14 Februari itu. Jadi itu selalu argumentasi lembaga survei itu seperti itu. Ya memang which is bisa diterima sih gitu. Karena selalu pertanyaannya itu kan apabila pilpres dilakukan hari ini. Apabila pemilu dilakukan hari ini gitu. Jadi nggak usah terlalu tidak percaya juga sama survei. Karena mereka punya metodologi. Kalau tidak percaya itu patungan terus bikin survei sendiri atau biayai survei yang ada, lembaga survei yang ada. Itu salah satu untuk menandingi ya hasil survei atau meyakini hasil survei, atau apabila kita tidak mempercayai hasil survei ya bikin survei atau biayai salah satu lembaga sehingga kita tahu gitu. Karena ini makin menarik soalnya ya, angka-angka survei terkini ini. Jadi saya selalu menyebutnya ini adalah perang survei yang berujung pada perang opini gitu. Jadi ujungnya tuh gini, di dalam dunia survei itu ada dua istilah. Ada yang disebut sebagai bandwagon effect ya, ini tulisannya dan penjelasannya seperti ini. Ada bandwagon effect, ada underdog effect ya. Kalau bandwagon effect itu, kalau bandwagon kan itu kita ingat lah, itu seperti truk kecil yang membawa begitu banyak orang dan peralatan dalam satu rombongan sirkus misalkan, atau rombongan apapun itu. Jadi bandwagon effect ya. Artinya apa bandwagon itu, efek itu? Jadi bandwagon effect itu pandangan mayoritas atau opini mayoritas itu akan menyebabkan sebagian besar orang itu akan mengikuti pandangan mayoritas tersebut gitu. Pandangan sebagian besar tersebut. Jadi kalau mayoritasnya melihat si fulan itu kuat ya kan, maka sebagian orang akan mengikuti pandangan itu gitu. Itu namanya bandwagon effect. Jadi diharapkan ada efek secara bandwagon
dengan mengopinikan ya bahwa si fulan itu kuat gitu. Itu harapannya kenapa dibentuk seolah-olah kuat itu ya supaya yang lain tuh bisa ikut memilih yang dipersepsikan kuat itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu underdog effect. Kalau underdog effect itu kebalikannya. Pandangan sebagian orang itu nanti akan mengikuti pihak atau kubu yang underdog, yang tidak dianggap gitu. Jadi misalkan si fulan ini selalu di urutan kedua atau ketiga misalkan ya. Nah kalau misalkan sebagian besar masyarakat malah memilih dan mengikuti pandangan yang cuma urutan 2 atau urutan 3 itu, yaitu namanya underdog effect gitu. Jadi sekarang ini insting ya, berdasarkan pengalaman saya berorganisasi, mengikuti terus politik, karena saya bukan hobi melihat politiknya, tapi hobi melihat output dari politik itu kan kebijakan. Jadi hulunya dari politik itu adalah pertandingan dalam demokrasi untuk perebutan legislatif dan pilpres. Itu ya bagian dari hulunya. Hilirnya dari politik itu adalah outputnya adalah kebijakan, karena menghasilkan pemegang mandat kewenangan atau pemegang mandat pemerintahan yang berujung pada kebijakan. Nah itu karena itulah alasan saya nggak mau buta politik. Saya harus ngerti politik gitu, setidaknya tidak dipolitikin orang lah gitu, atau tidak dipolitikin pihak-pihak manapun gitu. Jadi kita harus melihatnya seperti itu. Nah apa yang terjadi dengan akhir-akhir ini yang menarik ya, dalam 2 hari terakhir ya, dalam 2 hari terakhir nih ya kan, ketika tayangan ini dibuat ada sekitar 5 lembaga survei ya. Ada LSI Lembaga, Mas Jayadi Hanan, ada Poltreking Hanta Yuda, ada indikatornya Mas Burhan Muhtadi, ada Median, ya, ada Ipsos. Oke, 3 hari terakhir aja. Terakhir tuh ada Litbang Kompas gitu. Litbang Kompas ini yang biasanya menghasilkan temuan Ganjar selalu di atas, sekarang Prabowo bos. Ya, Litbang Kompas ini hasilnya belok sudah. Ya, belok ke Prabowo nih. Saya nggak tahu apa yang terjadi, itu yang bisa menjawab Kompas dan para penelitinya di sana tuh. Dengan undecided voters sekitar 28,7%, yang belum memutuskan atau tidak tahu atau tidak jawab itu sekitar 28,7%. Prabowo bertengger sendirian 39, sekian persen, sementara Anies dan Ganjar itu hanya belasan. Nah itu angkanya itu ya menarik, untuk tidak mengatakannya aneh lah, ajaib gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari demokrasi ya kan. Nah jadi dari semua yang survei lakukan itu, Prabowo itu ya, itu kisarannya antara 39 sampai 45% tuh. Ya kan, tertinggi. Ya, sementara ya Anies Imin, Ganjar Mahfud itu bervariasi dari yang terkecil itu sekitar 15% sampai 20-an atau di atas 20%. Tapi hasilnya ya kalau kita melihat seperti terbangun opini lah bahwa Prabowo Gibran semakin kuat ya, kemudian bisa meninggalkan jauh Anies Imin dan Ganjar Mahfud. Meskipun Anies Imin naik tapi landai, tapi Ganjar sama Mahfud anjlok. Ya, ada yang menempatkan Mas Anies Caimin di urutan kedua, ada yang menempatkannya di urutan ketiga, ada yang menempatkannya bersaing ketat antara Anies Imin dan Ganjar Mahfud dengan selisih angka yang dari 0,8 sampai 2,5% lah gitu, margin of errornya gitu. Nah
tapi kita tidak akan membahas detail lagi. Tapi gimana sih kita ngelihat ini semua? Jadi ingat ya, Prabowo Gibran itu dihasilkan temuannya oleh para lembaga ini itu 39 sampai 45%. Apakah itu kuat? Ya dipersepsikan kuat sekali dan unggul jauh dari para pesaingnya. Nah, apakah angka itu benar atau tidak? Yang tahu lembaga surveinya sama yang waktu ditanya-tanya respondennya itu gitu. Ya. Tapi yang menarik tuh gini, saya hanya ingin bercerita di pemilu 2019, Prabowo Sandi Uno, ya sebut saja Prabowo, itu suaranya 68 juta, ya 68 juta atau 44,5%. Kemudian di 2014 kalau tidak salah, Prabowo itu 62 juta. Ya sekitar 43 sampai 45% lah kira-kira dari suara sah gitu. Jadi kalau angkanya Pak Prabowo ini di kisaran 39 sampai 45%, buat saya sih nggak aneh. Karena dia balik modal lah. Modal suara dia di pemilu 2014 dengan modal suara dia di pemilu 2019, ya memang sekitar segituan tuh. Malah menjadi aneh. Kenapa anehnya? Karena Mas Bowo dan Mas Gibran ini kan di-endorse habis-habisan oleh Pak Jokowi. Ya, tidak hanya karena Gibran sebagai anaknya, tapi kerenggangan Pak Jokowi dengan PDIP, kemudian keberpihakan secara gestur Pak Prabowo ke Pak Jokowi ke Prabowo, itu udah menjadi rahasia umum lah, seluruh dunia. Di Indonesia itu orang tahu lah kalau Pak Jokowi itu meletakkan dukungannya kepada Prabowo, walaupun Pak Jokowi tidak terang-terangan, ya. Kemudian karena punya jabatan Menteri Pertahanan, ya, jadi sudah punya pengaruh, dianggap punya pengaruh dukungan dari Jokowi yang berkuasa. Logistiknya patut diduga itu cukup punya signifikan. Tapi kalau hasilnya cuma 39 sampai 45%, ya malah ya masa cuma segitu doang, kira-kira begitu tuh. Mestinya dapat limpahan suara dari Pak Jokowi gitu loh. Nah, gimana kita melihat ini? Jadi masih ada misteri di lapangan, silent majority. Jadi mayoritas masyarakat yang diam, tapi sebenarnya sudah punya pilihan di dalam hati nuraninya. Angka yang kata Kompas bimbang untuk memilih sekitar 28,7% itu angka yang luar biasa besar. Ya biasanya yang belum memilih itu di kisaran 10-an% tuh gitu. Tetapi tidak hanya yang 10% yang belum menentukan pilihan, tapi di setiap kubu itu ada namanya swing voter. Artinya ada pemilih-pemilih yang ya nggak mati di situ pilihannya tuh, ya nggak deadlock di situ, tapi bisa berpindah tuh. Jadi bangunan persepsi, dan ini sepertinya ada dalam tanda petik itu seperti ada orkestrasi untuk mulai membangun opini bahwa Prabowo Gibran itu kuat sekali gitu. Ya, tapi lagi-lagi ini ada disclaimer. Ya kalau mau tahu kuat sekali ya survei sendiri gitu ya. Tapi insting politik saya mengatakan bahwa sebenarnya kalaupun Prabowo itu kisaran 39-45%, buat saya itu ironis. Karena sudah didukung Jokowi, punya jabatan Menhan, dan udah kampanye jadi presiden itu setidaknya 2-3 kali tuh. Masa hanya dapat 39-45%. Jadi ini masih ada misteri di hati masyarakat kita ya. Artinya ini pasti masih bisa ada kemungkinan kejadian-kejadian atau temuan-temuan survei yang mengejutkan gitu. Ya. Karena keyakinan saya mungkin Prabowo Gibran itu unggul, tapi tidak sebesar 44
Ya, kisaran antara 36 sampai 39%, oke lah gitu. Ya, oke. Ganjar Mahfud siapa bilang lemah, ya kan makin lemah, masih cukup solid suara PDIP, P3, Hanura gitu. Jadi masih Ganjar maupun Anies itu ya masih di atas 25%-an lah gitu. Jadi kalau Anies dan Ganjar di atas 25%-an digabung dua-duanya, ya itu pasti lebih dari 50%, ya. Jadi upaya untuk menguat-nguatkan Prabowo Gibran itu adalah bagian dari upaya membangun opini, ya. Opini. Walaupun lagi-lagi survei itu kita hormati, ya. Dan harus ada survei yang bisa memberikan informasi untuk mendandingi hasil dari sekitar 5-6 lembaga ini gitu, supaya kita tidak menganggap hasil survei itu satu kebenaran yang akan terjadi di 2024 tanggal 14 Februari mendatang, ya. Yang kedua, kenapa angka ini mulai 43-45% gitu atau 39 ke atas? Ya ada target sebenarnya dari kubu Pak Prabowo dan Gibran ini, gimana caranya satu putaran gitu. Karena ya kan kalau 2 putaran ya main panjang, kemungkinan kalahnya itu bisa jauh lebih besar gitu. Itu udah dihitung lah sama para politisi tangguh dan berpengalaman di kubu Prabowo Gibran itu. Kalau masuk 2 putaran, pertarungan makin seru dan ketat, dan peluang kalahnya Prabowo Gibran itu akan makin terbuka. Gitu. Jadi pasti di kubu Prabowo Gibran itu akan berusaha habis-habisan gimana caranya membangun opini bahwa Prabowo makin kuat, membangun opini bahwa ya kan satu putaran gitu. Jadi membacanya gitu. Tapi Nur Rizwan Channel sendiri meyakini pertarungan masih seru, dan saya sendiri hakul yakin bahwa Pilpres ya itu akan 2 putaran. Siapa 2 putarannya? Ya tentu saja Prabowo Gibran melawan Anies Imin gitu. Demikian kawan baik. Terima kasih.